Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Khoni Ambike. Saya di kelas MA 21 C01. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengantar perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu ada individu dengan individu, individu dengan pemerintah, dan pemerintah satu negara dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan di internasional itu sangat rumit dan kompleks. Kerumitannya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara. Yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam-macam peraturan, seperti ada pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga, antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Ada juga manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Misal, kita mendapatkan impor dari negara lain, kayak misal contohnya PT Exxon stop land karena pasokan barang dari misalnya negara Cina itu berhenti karena adanya COVID. Jadi otomatis produksi harus stop. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Contohnya, Amerika Serikat dan Jepang punya kemampuan untuk memproduksikan, akan tetapi Jepang memproduksinya dengan lebih efisien daripada Amerika Serikat. Yang ketiga itu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang pengusaha itu tidak menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal karena khawatir produksinya itu berlebihan, overload. Tapi dengan adanya perdagangan internasional itu pengusaha dapat menjalankan mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produksinya itu ke luar negeri. Yang keempat, ada transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan manajemen yang lebih bagus, yang lebih modern. Ada juga akibat perdagangan internasional. Yang pertama, tukar-menukar barang dan jasa antar negara. Yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara. Yang ketiga, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada juga beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi. Penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data. Berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi. Interdependensi kebutuhan, yaitu masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan masing-masing dari segi aspek berdaya alam, manusia, teknologi, dan semuanya akan berdampak pada ketergantungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Yang keempat, asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat keunggulan yang dapat diandalkan.
sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara tersebut. Yang kelima ada kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa. Jadi dalam memenuhi kebutuhannya, negara harus memiliki cadangan devisa. Salah satu sumber devisa yaitu pemasukan dari perdagangan internasional. Yang keenam, adanya perbedaan selera. Jadi dari perdagangan internasional dapat kemungkinan satu negara memiliki perbedaan selera dalam melakukan perdagangan. Contohnya itu negara X dan negara Y menghasilkan daging sapi dan daging ayam dengan jumlah yang hampir sama. Penduduk negara X tidak menyukai daging sapi, sedangkan penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam. Maka dapat terjadi ekspor yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut. 7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misal, negara X yang memiliki iklim tropis bersosialisasi dengan memproduksi pisang dan kopi untuk ditukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. 8. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup itu masing-masing negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara, misalnya barang-barang seni atau kerajinan yang dihasilkan oleh suatu negara sangat diwarnai oleh kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di negara tersebut. Contoh perdagangan internasional yang pertama ada ekspor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa LC. Perbedaan dari keduanya terletak penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran. Ekspor biasa itu penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku. Sementara ekspor tanpa LC bisa terjadi jika mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan. Tujuan ekspor pertama, membuka pasar baru di luar negeri. Kedua, memperoleh harga jual yang tinggi. 3, mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri. 4, menciptakan iklim usaha yang kondusif. 5, menjaga kestabilan valuta asing. Jadi kita mengekspor barang ke luar negeri untuk memperoleh, biasanya barang yang diekspor ke luar negeri itu harganya lebih mahal dari biaya ekspornya juga, pajaknya juga. Terus ada juga manfaat ekspor. Yang pertama, memperluas pasar bagi Indonesia. Jadi memperluas pemasaran produk, nggak cuma di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Menambah devisa negara tentunya. Yang ketiga, memperluas devisa negara. Yang kedua ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya Indonesia membeli barang dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Impor itu kebalikan dari ekspor ya. Kalau ekspor itu menjual barang ke luar negeri, kalau impor membeli barang dari luar negeri. Artinya jika Amerika Serikat membeli kelapa sawit dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor kelapa sawit. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu dengan yang lainnya. Barter dilakukan dengan menentukan nilai satu barang terlebih dahulu, untuk kemudian dibayar sesuai dengan barang yang disepakati. Contohnya, Indonesia menukar pesawat dengan beras ketan Thailand, dan Pepsi ditukar dengan kapal perang Uni Soviet. 4. Konsinyasi. Transaksi dengan sistem menitipkan barang. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual atau dititipkan di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Penjualnya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Contoh perdagangan konsinyasi yaitu Business Action Figure. Saat ini Business Action Figure hanya dikuasai oleh 5 perusahaan
perusahaan yang berbeda, yaitu Mattel, Namco Bandai, Lego, Hasbro, dan Jakks Pacific. Tidak semua juga bisa ditemukan di Indonesia, sehingga para kolektor harus mencarinya hingga ke luar negeri. Kelima, package deal merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut yaitu ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Yang keenam ada border crossing, yaitu perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini yaitu untuk memudahkan penduduk yang berada di negara berbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.